Yuk kita akan belajar tentang analisa SWOT. Apa itu SWOT? Merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, analisis SWOT terbagi menjadi 4 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada strength atau analisis kekuatan. Kedua weakness atau analisis kelemahan. Ketiga opportunity atau analisis peluang. Keempat threat atau analisis ancaman. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Faktor internal. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan competitive advantage. Kedua adalah kelemahan atau weakness, yaitu sesuatu yang menyebabkan satu perusahaan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Dalam beberapa kasus, kelemahan bagi satu perusahaan mungkin merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan lainnya. Faktor eksternal, yaitu peluang atau opportunities. Analisis lingkungan eksternal dapat membuahkan peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan bertumbuh. Lalu ada ancaman atau threat. Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan. Contohnya, munculnya produk-produk pengganti, peraturan baru. Menurut Said 2013, hubungan antara strength, weakness, opportunities, dan threat dalam analisis SWOT ada sebagai berikut. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam institusi yang bisa digunakan untuk menggerakkan institusi ke depan. Peluang adalah faktor yang didapatkan dengan membandingkan analisis internal yang dilakukan di suatu institusi, atau strength dan weakness, dengan analisis internal dari kompetitor lain. Sebagaimana kekuatan, peluang juga harus di-ranking berdasarkan success probability, sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target dan strategi institusi. Sedangkan ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi akibat tren perkembangan dan tidak bisa dihindari. Ancaman juga bisa dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa kategori situasi institusi dilihat dari keterkaitan antara peluang dan ancamannya, yaitu sebagai berikut. Suatu institusi dikatakan unggul jika memiliki major opportunity yang besar dan major threat yang kecil. Suatu institusi dikatakan spekulatif jika memiliki high opportunity dan threat pada saat yang sama. Suatu institusi dikatakan medium jika memiliki low opportunity dan low threat. Suatu institusi dikatakan trouble jika memiliki low opportunity dan high threat. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko. Peranan SWOT sebagai alat di dalam menganalisis suatu kondisi perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan bisa dilihat. Faktor negatif dari internal, peluang atau kesempatan dari faktor eksternal, dan ancaman atau risiko. Selanjutnya dapat dilakukan menempatkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan mengevaluasi jalannya alternatif. Model analisis SWOT.
strategi mengejar peluang yang sesuai dengan kekuatan perusahaan. WO strategi mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. ST strategi mengidentifikasi cara untuk perusahaan dapat menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman luar. WT strategi membuat rencana pencegahan ancaman luar karena kelemahan dari perusahaan. Contoh kasus SWOT. Contoh yang diambil yaitu dari perusahaan PT Astra Honda Motor atau AHM. Untuk melihat bagaimana perusahaan ini bisa tetap berdiri tegak dan mengenai beragam hal yang sempat dihadapi oleh PT AHM, jadi ini adalah contoh analisa SWOT yang kita peroleh. Yang pertama adalah strength. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang kedua adalah weakness. Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan yang didapat. Yang ketiga adalah opportunities. Berikut penjelasan-penjelasan dari analisa opportunities. Yang terakhir dari analisa ini yaitu threat. Berikut penjelasan-penjelasannya. Kesimpulan. Kesimpulannya, yang terpenting adalah PT Astra Honda Motor harus dapat memaksimalkan strength dan opportunities yang mereka miliki. Kemudian, harus juga meminimalisir weakness dan threat yang dimiliki PT Astra Honda Motor.
Oke, jadi segitu dulu penjelasannya. Jika masih belum paham, Bu Vivi kasih modul ya. Kalian baca sendiri lebih lengkapnya di modul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.